So left. Iya, itu rambut. Rambut. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan di pagi hari ini di bulan yang baru, tepat tanggal 4 Juli 2021. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada, kita masih diberikan nafas kehidupan, bahkan kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Mari kita mempergunakan waktu ini untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Mazmur 150 katakan haleluya, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biar ini menjadi doa kerinduan kami Tuhan, untuk senantiasa terus memuji Engkau. Kami terus mau bersama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang layak menerima segala pujian, segala hormat dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Mari Bapa, berkati ibadah kami di pagi hari ini. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Engkau
Benar Engkau layak ke segala raja bagi kami. Engkau yang layak kami puji dan kami sembah ya Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami sangat bangga punya Allah dalam Engkau. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa yang ajaib. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hanya ini yang bisa mengangkat hati kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat berkat Tuhan, nikmat Tuhan, yaitu napas yang Kau beri. Banyak orang yang menangis karena sesak napas, kehilangan oksigen di rumah sakit. Tuhan, napas yang Kau beri ini satu harta yang besar. Terima kasih. Hormatan yang Kau beri ini luar biasa bagi kami yang masih hidup Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Terlalu baik buat kami. Engkau baik buat orang yang baik dan orang yang jahat di muka bumi ini. Tetapi Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan kami hidup supaya bertobat. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat kerajaan-Mu turun di muka bumi ini Tuhan. Biar di bumi ini sama seperti di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Biar pujian yang kami naikkan bukan kami saja di tempat ini, tapi setiap orang yang berjalan dengan mobil, yang berjalan kaki, mereka boleh mendengar pujian ini. Mereka boleh bertobat dan datang kepada Tuhan. Mereka ditarik oleh Roh Kudus datang beribadah bersama orang-orang benar, orang-orang percaya, orang yang dipilih Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Pagi ini Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami. Walaupun kami sedikit di tempat ini, tapi Tuhan Engkau melihat hati kami. Ada kualitas yang luar biasa Tuhan kami rindu. Kuasa-Mu terus mengalir di tempat ini. Setiap jiwa yang datang di sini boleh dimenangkan bagi kerajaan Allah. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Engkau mengurapi dia dengan urapan baru. Sehingga setiap hari, setiap bulan baru, ada tema-tema yang diangkat. Tema-tema yang menguatkan setiap jiwa-jiwa. Sehingga kami datang bukan seperti kami pulang. Ada berkat firman Tuhan yang menguatkan kami. Sehingga kami boleh datang di tengah masyarakat. Kami punya satu kerinduan untuk menjadi garam dan terang di tempat. Terima kasih Bapak. Berkati ibu rumah tangga, berkati bapak rumah tangga yang mencari pekerjaan yang saat ini menjadi susah dan bingung. Tetapi kami percaya kuasa-Mu yang akan bekerja. Walaupun manusia melihat tidak ada jalan, tapi jalan itu ada pada Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Raja dan segala raja yang luar biasa. Terima kasih. Berkati hamba konsep kita. Lama pakai dia luar biasa, sehingga puji-pujian yang dinaikkan hanya untuk hormat dan kemuliaan. Berkati jemaat Tuhan yang datang ke tempat ini dengan keadaan terpaksa. Kami percaya Tuhan, Engkau mau ubah itu, batu yang keras itu menjadi hati yang penuh dengan kasih, mau menerima firman Tuhan yang mengubah setiap hati dan jiwa. Terima kasih Bapak. Saudara kami Bapak Ibu yang masih dalam perjalanan tiba di sini, Tuhan Engkau percepatkan langkah mereka sehingga mereka tiba di sini. Kami boleh bersama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Harta kami hanya Engkau Tuhan Yesus. Harta kami hanya firman Tuhan. Hanya itu yang akan kami bawa ketika kami pulang nanti. Terima kasih Bapak. Engkau Bapak yang sangat baik dan terlalu baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang manusia. Berikan hati kami supaya memuji memuliakan Engkau di pagi hari dengan sorak-sorai dari surga bersama malaikat. Kami boleh menyaksikan visi dan misi kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami boleh bertepik sorak untuk hormat dan kemuliaan Allah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya, kami yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus, kami mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Mari kita memberikan lambaian tangan buat saudara-saudari yang ada di samping kiri, kanan. Ya, saling bertatapan mata saja. Tidak bisa senyum-senyum tidak kelihatan karena pakai masker. Mata saja. Haleluya. Kita terus mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Yang belum berdiri, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengatakan bersama-sama, dialah segalanya bagiku. Haleluya. Cuaca di luar seperti mendung, hati kita pun mendung, tapi kita mau tetap bersuka cita, amin. Maka setiap hari ini adalah hari yang terindah. Kenapa saudara? Karena ada cinta Yesus buat kita semua, amin. Walau banyak
kepada kemuliaan lainnya. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita di pagi hari ini. Kita sudah bersorak-sorai, kita sudah memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita membuka hati kita menerima setiap berkat Tuhan. Mari kebenaran firman Tuhan di pagi hari. Karena saya percaya dan yakin bahwa sampai hari Yesus hadir di tengah-tengah kita dan kita merasakan kuasanya. Haleluya. Ku menyembah dan
Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa pemulihan akan kami alami, dan kami percaya kelepasan akan sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, mari Kau berbicara buat kami di pagi hari ini, agar setiap kami boleh mengerti dan juga memahami akan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan melalui hamba-Mu untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari semua katakan amin. Ya shalom, silakan duduk kembali. Coba berikan senyum dulu buat samping kiri, samping kanan, sambil katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah masuk di dalam bulan yang baru. Ini minggu pertama bulan Juli, dan seperti biasa setiap bulan kita akan menggunakan tema yang baru. Kalau di bulan Juni kemarin kita menggunakan sebuah tema yang namanya berbuah, dan saya percaya setiap kita sudah menjadi orang-orang yang berbuah. Amin. Atau bagaimana? Ada yang berbuah ke tidaknya? Bisa percaya setiap kita terus berbuah dan buah itu menjadi tetap. Dan di hari ini saudara, di sepanjang bulan Juli kita akan belajar dengan tema yang baru seperti yang ada di depan, yaitu tidak terkontaminasi. Katakan sama-sama, tidak terkontaminasi atau tidak tercemar atau tidak tercampur. Saudara, kalau saudara pernah memperhatikan di depan itu ada gambar apa saudara? Gambar ikan ya. Ini ikan laut, ikan tuna saudara. Ya, saudara, meskipun ikan ini dia berada di dalam laut, dia terendam di dalam sepanjang kehidupannya. Artinya dalam waktu yang sangat lama ikan itu berada di dalam air dan terendam sampai dia mati saudara. Tetapi yang begitu aneh dan begitu luar biasa ketika kita ambil ikan itu dan kita mulai makan ikan itu saudara, ternyata ikan itu tidak menjadi asin. Meskipun sekali lagi terendam dalam air yang begitu asin, kadar garamnya begitu tinggi, tetapi ketika kita mulai menikmatinya, maka ikan itu tidak menjadi asin. Dia tidak terkontaminasi dengan air garam, dia tidak tercemar dengan air garam. Dan saya rindu saudara bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan untuk ada dalam dunia ini, kita juga seperti ikan yang tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Dunia ini boleh ada dalam sistem dunia yang jauh dari Tuhan, ada banyak kekacauan, ada banyak orang yang meminum minuman, ada banyak orang yang mabuk, ada banyak orang yang narkoba, ada banyak orang yang tidak jujur dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa setiap kita, saya yakinkan di pagi hari ini, tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Amin. Coba bilang ke sebelah, kakak, saya yakin bahwa engkau tidak terkontaminasi. Ya saudara, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan secara khusus dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, kita menjumpai di sana bagaimana Israel pada waktu itu sedang dalam situasi atau dalam kondisi yang bobrok moralnya. Bagaimana orang berjalan sesuai dengan kehendak hatinya sendiri. Mereka berjalan dengan semaunya sendiri. Apa yang mereka pikir benar mereka lakukan, dan mereka begitu banyak mendukakan hati Tuhan. Dan hal ini atau kondisi ini diperparah dengan keadaan di mana Hofni dan Pinehas yang merupakan anak-anak Imam Eli, mereka yang adalah pelayan-pelayan Tuhan, justru tidak mencerminkan, tidak menjadi teladan bagi orang Israel. Mereka punya kehidupan yang begitu bejat, yang begitu luar biasa, sangat mendukakan hati Tuhan. Mereka orang-orang yang begitu rakus dengan yang namanya korban-korban persembahan. Saudara, ketika orang-orang Israel membawa korban persembahan kepada Tuhan, harusnya itu dibakar dulu lemaknya, baru nanti mereka akan menikmati. Tapi sebelum mereka bakar korban itu, langsung Hofni Pinehas menggunakan
garpu yang besar yang ujungnya ada 3 saudara, langsung diambilnya makanan itu saudara sebelum dimasak, sebelum dibakar. Harusnya dibakar dulu, dan setelah dibakar juga pada akhirnya akan menjadi milik imam-imam. Tetapi karena mereka begitu rakusnya, belum juga dibakar, mereka sudah mengambilnya, mereka sudah menikmatinya. Begitu hancurnya, begitu rusaknya moral daripada Hofni dan Pinehas, pelayan-pelayan Tuhan ini. Bahkan bukan hanya itu saja, mereka juga meniduri para pelayan-pelayan wanita yang saat itu berada di situ. Dan tidak ada orang yang berani untuk melawan mereka, tidak ada orang yang berani untuk menentang mereka. Itulah kondisi pada waktu itu saudara. Dan ada seorang anak kecil yang bernama Samuel, yang dia berada dalam sebuah lingkungan yang saya katakan adalah lingkungan yang tidak rohani. Saudara, dan bukan hanya bagaimana kebobrokan moral yang terjadi, pada waktu itu juga firman Tuhan dan penglihatan pada masa itu sangatlah jarang terjadi. Coba kita lihat dan kita baca sama-sama dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan 21. Tapi kita tidak akan baca semua, kita akan baca beberapa ayat yang akan saya tunjukkan. Yang pertama kita akan baca ayat yang pertama dari 1 Samuel 3 ayat 1. Saudara di depan sudah disiapkan, kalau tidak terlihat saudara bisa membuka Alkitab saudara, dan kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering. Itu yang terjadi. Yang pertama, bahwa kehidupan orang Israel bobrok secara moralnya, ditambah lagi kehidupan imam atau anak Hofni Pinehas yang adalah pelayan-pelayan Tuhan, itu juga luar biasa bobrok. Kemudian firman Tuhan jarang diperdengarkan, ya karena memang situasinya Tuhan juga kecewa, Tuhan marah dengan orang-orang Israel. Dan juga penglihatan itu tidak sering terjadi. Maka saudara, dapat disimpulkan bahwa sekali lagi Samuel yang pada waktu itu masih kecil hidup dalam lingkungan yang tidak rohani, lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, lingkungan yang tidak memuliakan Tuhan, lingkungan yang jahat. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa, meskipun Samuel berada dalam lingkungan yang tidak rohani, lingkungan yang jahat, tidak membuat dia terkontaminasi atau tercemar atau ikut-ikutan menjadi tidak rohani. Tetapi Samuel justru meskipun berada dalam lingkungan yang tidak rohani, tetapi hidupnya tetap menjadi hidup yang rohani. Itu seperti ikan tadi saudara, meskipun dia terendam di dalam air laut yang kadar garamnya tinggi selama hidupnya, ketika kita nikmati ternyata dagingnya tidak terkontaminasi dengan air asin. Dan kita mau belajar saudara, bagaimana Samuel menjadi tidak terkontaminasi dan tidak tercemar dengan lingkungan. Padahal kalau kita bicara mengenai anak kecil saudara, anak kecil itu biasanya paling mudah untuk mengikuti lingkungannya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu adalah makhluk yang suka meniru. Begitu mudah anak kecil. Perhatikan saudara, kalau orang besar dia nonton Smackdown gitu kan, ya tidak mungkin dia akan mengikuti gaya-gaya Smackdown saudara. Tapi coba anak kecil nonton Smackdown, pasti dong praktek. Ya antara kakaknya banting adiknya kah, dan banyak terjadi peristiwa bagaimana anak yang meninggal karena kakaknya tindis adiknya yang masih bayi saudara. Mereka mempraktekkan, dan anak-anak ini sangat terpengaruh dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Anak-anak kecil tanpa saudara ajar untuk mati, ketika mendengar
kakaknya maki, ya otomatis dia akan maki. Karena apa? Dia meniru, dia mengikuti. Pokoknya apa saja yang dilihat, apa saja yang diikuti, yang didengar, itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran bagi seorang anak kecil. Tapi saudara, hebatnya Samuel yang masih kecil pada waktu itu, yang setiap hari menonton, melihat praktek-praktek agamawi yang tidak benar, melihat Ofni Pinehas begitu jahat, melihat Ofni Pinehas tidur dengan perempuan yang bukan istrinya, dan melihat orang-orang Israel yang jahat. Inilah hebatnya seorang anak ini tidak tercemar, tidak terkontaminasi. Itu yang kita mau belajar, supaya ketika kita ada di dalam lingkungan yang tidak rohani, kita tidak tercemar. Karena jujur saudara, dunia ini dunia yang tercemar. Coba lihat di lingkungan pekerjaan, itu banyak sekali praktek-praktek yang tidak benar. Ya, ada yang terlambat lah, ada yang korupsi lah, ada yang ya macam-macam lah. Di sekolah juga sama saja, ada yang copy paste, ada yang nyontek, ada yang macam-macam perilaku mahasiswa. Bahkan dalam rumah tangga juga ya banyak juga, satu dengan satu saling menjatuhkan. Itulah situasinya. Tapi bagaimana ketika saudara ditempatkan di situ, saudara tidak tercemar? Amin. Ada 3 hal penting saudara. Yang pertama, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Katakan sama-sama sekali lagi. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita akan membaca ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Saudara, yang pertama yang membuat Samuel menjadi tidak terkontaminasi karena Samuel tinggal dalam hadirat Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan, dia tidur di bait suci. Saudara, bait suci itu ada sebuah keseluruhan tempat, ada pelataran, ada kemah kudus, ada ruang maha kudus itu. Dan si Samuel tidak tidur di ruang maha kudus, karena itu hanya imam besar yang bisa masuk ke dalam ruangan itu. Dan biasanya juga kalau imam besar masuk ke dalam ruangan maha kudus, itu biasanya akan diikat kakinya. Dan juga ada gelang kaki yang bunyi-bunyi kerincing-kerincing, saudara. Kenapa saudara? Karena kalau imam besar dia ada dosa, ketika masuk ruang maha kudus, maka dia akan mati. Dan tidak mungkin orang akan pergi mengambil jenazah di dalam. Kalau orang masuk juga akan mati karena kekudusan Tuhan. Maka caranya, ketika sudah tidak bunyi-bunyi kaki itu saudara, gelang itu, maka mereka akan menarik tali itu, membawa jenazahnya keluar. Jadi Samuel kecil tidak tidur dalam ruang maha kudus, tapi dia tidur di dalam bait suci, mungkin di pelataran atau ada ruangan khusus untuk para imam-imam di sana, saudara. Dan di sanalah Samuel kecil sedang tidur. Dan kalau kita belajar namanya kemah pertemuan, itu ada namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Tuhan buat bangsa Israel. Makanya perhatikan, setiap kali mereka berjalan, mereka selalu membawa tabut itu. Dan ketika mereka berkemah, maka kemah itu akan didirikan dan tabut itu akan ada di situ, tanda bahwa Tuhan hadir di situ. Dan Samuel sangat paham sekali bahwa ketika dia berada di bait suci, dia sadar bahwa ada Tuhan di sana, ada kehadiran Tuhan, ada hadirat Tuhan di bait suci itu, sehingga dia tinggal di dalam bait suci. Saudara, yang menjadi pertanyaan buat kita adalah begini: apakah di rumah Imam Eli tidak ada kamar? Apakah di rumah Imam Eli tidak ada kamar, saudara? Saya yakin dan saya percaya tentu ada ruangan yang bisa dipakai oleh Samuel untuk beristirahat, untuk tidur. Tidak seharusnya dia tidur di bait suci. Dia bisa saja tidur dengan Samuel atau tidur di sebuah ruangan yang disiapkan Samuel di rumahnya Samuel.
Tetapi Samuel tidak memilih untuk tidur di rumahnya Eli, tapi dia memilih untuk berada di bait suci. Kenapa saudara? Karena dia sadar bahwa ada hadirat Allah di bait suci. Ada tabut perjanjian, simbol kehadiran Tuhan. Saudara, berada dalam hadirat Allah atau hadirat Tuhan itu sangat penting. Kenapa? Dengan siapa kita bergaul, maka kita akan sama seperti orang di mana kita bergaul dengan mereka. Saya ambil contoh. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang suka maki, yang hari-harinya hanya maki saja, saudara yang awal mulanya tidak tahu maki, maka lama-kelamaan saudara akan terkontaminasi dan akan tercemar, dan saudara akan ikutan maki. Dengan siapa kita bergaul, kita akan sama seperti mereka. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang malas, maka lama-kelamaan saudara yang awalnya mungkin rajin, saudara lama-kelamaan akan menjadi malas. Makanya saudara, kalau saudara ingin menjadi sukses, ya bergaullah dengan orang sukses. Supaya apa? Supaya gaya hidup mereka, pikiran mereka, visi mereka tertransfer atau mencemari kehidupan kita, sehingga lama-kelamaan kita bisa seperti mereka. Coba perhatikan yang suka bermain bola atau suka olahraga. Kalau saudara olahraga, saudara merasa level saudara di sini sudah jago nih saudara, dan saudara main dengan anak-anak yang tidak tahu main bola atau tidak tahu main yang lain begitu. Lama-kelamaan kemampuan yang begini saudara akan hancur sendiri. Lama-lama kita jadi tidak tahu main. Kenapa? Karena terkontaminasi. Untuk kita bisa mengupgrade supaya kita lebih hebat, kita harus bergaul dengan orang-orang yang hebat supaya kita terpacu untuk menjadi hebat. Untuk itulah, dengan siapa kita bergaul akan menentukan seperti apa karakter kita. Amin saudara? Coba ikuti saya punya perkataan. Dengan siapa saya bergaul, maka saya seperti tempat di mana saya bergaul. Jadi saudara, pilihlah di mana saudara bergaul. Itu penting. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Untuk itulah saudara, Samuel sadar bahwa betapa pentingnya untuk dia bergaul atau tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena dengan dia tinggal dalam hadirat Tuhan, maka karakter Tuhan, watak Tuhan, kebiasaan Tuhan itu akan menjadi kebiasaan Samuel. Daripada dia tinggal di rumahnya Eli, dia melihat Hofni dan Pinehas punya kelakuan seperti itu. Kelakuan seorang pelayan Tuhan, seorang kakak rohani buat si Samuel yang tidak menjadi berkat. Lebih baik dia tinggal di bait suci. Seorang anak kecil tinggal di bait suci daripada tinggal di rumahnya ini. Itu penting. Makanya dikatakan di firman Tuhan di ayat yang ketiga tadi saudara, ya, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur dalam bait suci, tempat tabut Allah. Artinya sepanjang malam dia ada di sini. Sepanjang malam dia ada dekat dengan hadirat Tuhan. Dia menikmati kebaikan Tuhan. Dia begitu rindu untuk merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Makanya di dalam firman Tuhan saudara, dalam Mazmur itu dikatakan bahwa lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada di tempat lain. Mazmur 84 ayat yang ke-10 saudara. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain saudara. Coba saudara, nanti pulang praktekkan. Saudara setiap hari tinggal dalam hadirat Tuhan. Saya percaya lama-kelamaan gaya hidup Tuhan akan ada.
setiap hari menyembah Tuhan, setiap hari menaikkan pujian, lama-lama mulut kita, saudara, itu menjadi terbiasa untuk mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Kan tidak mungkin, saudara, ketika kita menyembah Tuhan kita mulai mengeluarkan kata-kata yang buruk. Kan tidak mungkin. Pasti kata-kata yang baik. Oh, terima kasih Tuhan, saya bersyukur untuk pertolonganmu, saya berterima kasih, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Dan lama-kelamaan bibir kita akan susah mengucapkan kata-kata yang buruk. Kenapa? Karena kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita akan bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan. Dan otomatis, saudara, ketika kita sudah punya gaya hidup Tuhan, kita tidak akan terkontaminasi dengan keadaan ini. Kita tidak bisa menghindari situasi yang negatif di lingkungan kita, karena memang kita ada di dunia ini. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, itulah yang akan menolong kita. Kita akan lihat firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-26. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ternyata ketika dia tinggal dalam hadirat Tuhan, itu membuat dia makin dicintai, makin disukai, makin dikasihi oleh Tuhan. Dan bukan hanya Tuhan saja, ternyata manusia juga mengasihi dia. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya ketika kita disukai Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita di tengah-tengah kecemaran dunia ini, supaya kita tidak tercemar dan terkontaminasi olehnya. Amin, saudara. Untuk itu bilang ke sebelah kiri, sebelah kanan, katakan, kakak, bapak, ibu, tinggallah dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Jangan tinggal dalam hadirat yang lain, saudara. Karena hari-hari kita dipenuhi dengan hadirat yang lain. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang rindu. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Jangan, aduh hari Minggu lagi, aduh bangun pagi lagi mau berdoa, mengeluh. Tapi, oh Tuhan, saya rindu untuk ada di pelataran Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bagaimana sampai Samuel kecil tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Hal yang kedua adalah, saudara, katakan sama-sama, satu frekuensi dengan Tuhan. Kita lihat firman Tuhan yang terlebih dahulu, ayat yang ke-18 dan ayat 19. 1, 2, 3. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Saudara pasti pernah memperhatikan gambar depan. Tadi kita siapkan, mau siapkan gelas tapi tidak ada yang terang. Saudara pernah memperhatikan yang namanya air dan minyak. Ketika air itu di dalam sebuah gelas dimasukkan minyak, apakah mereka bisa bersatu? Saudara mau putar, mau kocok sampai capek tangan pegal, saudara. Tidak mungkin namanya minyak dapat bersatu dengan air. Kenapa? Karena mereka memang berbeda. Tidak bisa, saudara. Demikian juga dengan kita, saudara. Kalau kita satu frekuensi dengan Tuhan dan tidak satu frekuensi dengan dunia ini, saudara, mau bagaimanapun juga, mau ditaruh di mana saja, kita tidak akan terkontaminasi. Sama seperti minyak dan air. Saudara mau berusaha putar dia, aduk dia dengan tenaga dalam, tidak mungkin tercampur. Dan ingat, saudara, kewarganegaraan kita
bukan dari dunia. Kewargaan kita dari mana? Dari surga. Samuel itu punya frekuensi yang sama dengan Tuhan. Kalau Hofni, Pinehas beda frekuensi, saudara. Karena frekuensinya sama dengan iblis, saudara. Karena apa? Kelakuannya kelakuan iblis. Jadi kalau kita punya kelakuan sama seperti iblis, artinya satu frekuensi dengan siapa? Tanya sebelah, kakak, kok satu frekuensi dengan siapa? Satu frekuensi dengan siapa, saudara? Lihat bagaimana kejujuran atau satu frekuensinya Samuel dengan Tuhan. Pada waktu itu kan Samuel kan tinggal dengan Imam Eli, saudara. Masih kecil di bawah pengawasannya. Kemudian singkat cerita Tuhan memanggil dia, Samuel, Samuel. Dia ditanya kepada si Eli, apa? Kok panggil saya, kan? Sampai beberapa kali. Kemudian sadarlah Eli bahwa itu yang panggil adalah Tuhan. Dan Eli bilang, nanti kalau ada suara datang, bilang gini, berbicaralah, sebab kamu mendengar. Dan sudah, ketika Tuhan bicara lagi, Samuel bilang, berbicaralah Tuhan, sebab hamba mendengar. Dan disitulah Tuhan menyampaikan firman-Nya, yang intinya Tuhan marah, Tuhan kecewa dengan Eli dan juga Hofni Pinehas. Dan Tuhan akan menghukum keluarga ini. Tuhan akan bunuh Hofni dan Pinehas karena begitu jahat. Termasuk juga Tuhan marah dengan Eli karena Eli tidak bisa menegur anaknya yang berbuat salah. Dan setelah Samuel mendapatkan suara itu, kemudian Eli tanya, Samuel, tadi Tuhan bicara apa? Kau sampaikan saja, jangan kau takut. Harap kau sampaikan semua apa yang Tuhan bicara. Jangan ada yang disembunyikan. Saudara, kalau saudara berada dalam posisi Samuel, bagaimana saudara punya perasaan? Ini harus menyampaikan pesan yang begitu mengerikan buat si Eli, yang melihara dia, yang kasih makan dia, saudara. Si Samuel harus tahu ini, Eli, Bapak dengan baik, pokoknya sudah mati. Tuhan akan menghukum engkau dan keluargamu semua. Saudara, tidak mudah saudara bicara seperti itu. Tidak mudah untuk dia jujur semua yang Tuhan katakan. Apalagi ini berbicara kepada dia punya Bapa rohani yang pelihara dia. Ya, kita punya perasaan juga ada lah. Sungkan, aduh kasihan, saya bicara tidak perasaan bagaimana, kan ada. Tetapi disinilah hebatnya Samuel. Dia menyampaikan semuanya, dia jujur, dia terbuka tentang apa yang Tuhan sampaikan buat dia. Dan dia sampaikan kepada Eli. Itu artinya dia satu frekuensi dengan Tuhan. Dia punya kehidupan yang jujur. Sekarang bagaimana dengan kita? Ada tidak kita jujur? Sederhana untuk suami istri. Handphone itu saudara, kira-kira ada kode PIN kan tidak? Kalau seandainya ada kode PIN di handphone, pasangan kita tahu kan tidak? Jangan lagi ke kamar mandi lagi bawa handphone. Kemana-mana bawa handphone, patut dicurigai ada apa dalam handphone itu, saudara. Kalau kita terbuka, enak, buka silakan buka. Saya dengan istri saudara handphone ya kadang-kadang mau ganti, mau tukar. Kalau saya tetap pas keluar, pas handphone dicas, ya sudah. Saya bilang ke istri, saya bawa handphone gue supaya kalau ada apa-apa saya tutup. Sederhana, enak, kan tidak ada rahasia, jujur saudara. Itu kalau satu frekuensi dengan Tuhan. Kalau satu frekuensi dengan si iblis, saudara, aduh Tuhan gelisah, kemana-mana gelisah. Jangan-jangan lagi macet tahu lagi, jangan-jangan lagi macet tahu lagi. Sehingga kadang-kadang ada uang suami, uang istri disembunyikan. Samuel satu frekuensi dengan Tuhan. Bahkan dibilang di firman Tuhan, satu pun dari firman-Nya itu yang tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Wah hebat saudara, dia jaga firman Tuhan begitu luar biasa. Dia jaga hidupnya dengan firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, kau biarkan firman Tuhan itu adakah atau biarkan dia gugur, saudara? Contoh sederhananya, hari Minggu dengar khotbah sebentar ditanya, atau dulu waktu kita sekolah Minggu, mama suka tanya atau orang tanya, tadi firman Tuhannya apa? Aduh mama saya lupa ya firman Tuhannya apa.
Saya lupa cerita firman Tuhan. Saya percaya di sini tidak ada. Di sini semua orang pasti hafal akan firman Tuhan yang dibagikan, firman Tuhan yang direnungkan. Mazmur bilang begini, dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan apa? Dengan firman-Nya. Jadi bagaimana kita menjaga supaya jangan terkontaminasi dengan dunia ini? Jangan biarkan engkau keluar dari frekuensinya Tuhan. Jangan biarkan engkau keluar dari jalurnya Tuhan. Engkau harus menjaga firman Tuhan itu baik-baik, menjaga supaya engkau jangan sampai terkontaminasi. Makanya apapun yang engkau baca, apapun yang engkau dengarkan, maka simpan itu baik-baik. Kenapa saudara? Karena memang kita bukan berasal dari dunia ini. Coba kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 19. 1, 2, 3. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara memang bukan dari dunia, memang kita ada dalam dunia, tapi sebenarnya asal kita bukan dari dunia ini. Artinya gaya hidup kita bukan dari dunia ini, kita berasal dari kerajaan Allah. Artinya kita harus selaras, harus satu frekuensi dengan kerajaan Allah, tempat di mana kita berasal. Tadi pagi saudara, saya sedikit rasa tertawa dan aneh saudara. Ada teman, ada posting di WA story-nya. Jadi ini ada satu anak muda, pemudi orang Papua saudara, dia kuliah di Jawa saudara, kuliah di Jawa, kemudian dia pulang, kemudian dia sampai di Papua, kemudian dia tiba-tiba saudaranya aneh, dia logat terus sudah bukan logat tanah lagi, tapi logat itu gue gitu. Jadi kemudian dia bilang dia tersesat di bandara itu, dia tanya, dia tidak mengerti orang punya bahasa bagaimana, padahal dia orang situ. Tapi karena dia menggunakan bahasa lu gue, karena kuliah di sana saudara, sampai di bandara dia menangis karena dia tidak mengerti orang punya bahasa bagaimana. Itu yang namanya tidak satu frekuensi, menyangkal dari mana dia berasal saudara. Dan jujur kadang-kadang juga kita suka menyangkal dari mana kita berasal. Tanya ke sebelah kan, asal dari mana? Harusnya saudara dimanapun saudara berada harus satu frekuensi dengan Tuhan. Ketika engkau di tempat pekerjaan, ketika orang sedang mencoba menarik engkau supaya ikut frekuensinya mereka, biasanya begitu. Orang sering bilang, kita kan teman, mengerti lah. Kalau ujian juga begitu toh. Nah kawan, teman toh, berbagi sudah. Masa teman baru tak tolong saya tuh, kan sering begitu. Kadang-kadang juga orang datang terus tinggalkan minuman, tiba-tiba dong datang dengan satu sloki, kawan. Teman toh, sedikit saja mau. Ini untuk persaudaraan. Ada saja cara dunia untuk menarik kita supaya keluar dari frekuensinya kita. Tapi saya percaya setiap kita di tempat ini satu frekuensi dengan Tuhan. Amin. Bilang ke saudara, kakak, saya percaya engkau satu frekuensi dengan Tuhan. Jadi kalau selain lain, kau tahu ini satu frekuensi dengan siapa. Hal yang ketiga saudara, mengapa sampai Samuel dia tidak terkontaminasi? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menyertainya. Ayat 19, 1, 2, 3. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya. Saudara, salah satu hal penentu bagaimana Samuel bisa tetap terjaga dan tidak terkontaminasi dengan arus dunia, dengan hal-hal yang cemerlang, karena Tuhan selalu menyertai. Ya, gambar depan itu seperti gambar seorang bapak berjalan dengan anak. Kadang-kadang jujur saudara, ketika kita sebagai anak-anak,
ketika mama, bapak ajak kita ke sebuah tempat, namanya anak-anak, rasa ingin tahu itu cukup besar. Dia lihat kanan kiri, dia lihat semuanya. Kemudian sering kali anak ini ingin lepas dari genggaman orang tua. Dia ingin bikin jalur baru, dia ingin pergi, dia ingin coba ini, coba itu. Tetapi seorang orang tua, dia akan terus menarik tangan anaknya supaya terus berjalan bersama-sama dengan orang tua. Demikianlah saudara, ketika kita berjalan dalam dunia ini, ada banyak tarikan-tarikan, dan manusia rasa ingin tahunya besar. Dia ingin coba ini, dia ingin coba itu, dan dia tahu sebenarnya apa yang dia mau coba sebenarnya itu berlawanan dengan frekuensinya Tuhan. Dan disitulah Tuhan menyertai kita, Tuhan menarik kita kembali. Mungkin kita tidak akan merasakan bagaimana tangan kita ditarik, tetapi ada hati nurani saudara yang berbicara. Itulah bagian bagaimana Tuhan menyertai kita. Ketika ada sesuatu yang salah saudara, biasanya muncul di kepala kita yang satu bilang, "Oh bikin saja, barang apa jadi, kamu juga manusia." Tapi di sisi lain juga ada yang berbicara, "Jangan, kamu harus mengampuni, kamu harus sabar." Itu yang terjadi. Tapi ketika itu masih terjadi, sebenarnya Tuhan masih menyertai kita. Dan mari kita belajar untuk mengikuti dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara. Saya percaya saudara adalah seperti ikan yang tadi saya katakan di awal, tinggal terendam di air laut yang kadar garamnya tinggi seumur hidupnya. Tetapi ikan tidak pernah menjadi asin, kecuali dijadikan ikan asin. Tapi ikan tidak pernah asin. Demikian ketika Tuhan membawa kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerja, di tengah-tengah lingkungan dengan sistem yang tidak satu frekuensi dengan Tuhan. Tapi saya percaya dan doa saya, saudara tidak terkontaminasi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa besar dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami saat ini ada dalam sebuah sistem dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi kami percaya dimanapun Tuhan taruh kami tidak akan pernah terkontaminasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sakramen penjamuan kudus. Untuk itu saya mengundang untuk petugas yang telah ditunjuk untuk bisa maju ke depan. Saudara, di gereja Kristen Nazaren kita menggunakan sistem perjamuan kudus terbuka. Artinya setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus dan menjadikan Dia sebagai penguasa tunggal, maka kita semua berhak untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan. Sebelum kami masuk ke dalam perjamuan kudus, kiranya Tuhan sucikan kami, kiranya Tuhan kuduskan kami, supaya kami layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan biarlah perjamuan kudus ini bukan menjadi sebuah rutinitas di dalam kehidupan kami, tetapi kami sungguh-sungguh memaknainya di dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil roti dan anggur dibagikan, kita akan pujian salibnya salib. Salibnya, salibnya, salibnya,
mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salib yang sudah mendapatkan bisa bangkit berdiri. Sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara, mari angkat roti di tangan sebelah kanan kita. Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang juga adalah manusia 100%. Dia datang dari surga karena memang di sanalah dia berasal. Tetapi dia tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Dia dicobai, tetapi dia tidak berbuat dosa. Dan itulah teladan bagaimana kehidupan yang tidak terkontaminasi. Tubuhnya yang suci, tubuhnya yang kudus harus dihancurkan. Oleh karena setiap pelanggaran kita yang akhirnya lebih memilih satu frekuensi dengan dunia. Kemudian dia berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari silakan makan. Mari bersyukur setiap tubuh yang terpecah. Mari angkat cawan di tangan sebelah kanan kita. Cawan yang berisi anggur dan merupakan lambang dari darah Yesus yang begitu suci, yang begitu kudus. Darah itu harus tercurah. Ketika dia dicambuk, maka darah itu menetes dengan deras dari tubuhnya. Dan semua penderitaan, semua sakit yang dia alami, semua hanya untuk kita, agar setiap kita boleh menerima anugerah keselamatan, agar setiap kita boleh menerima kesembuhan, agar setiap kita boleh mengalami pemulihan dalam kehidupan kita. Kemudian dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari silakan minum. Mari bersyukur di setiap darah yang tercurah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kesempatan di siang hari, sehingga kami semua jemaat-Mu Tuhan boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ini bukan perjamuan yang biasa. Di sini kami belajar untuk mempertahankan kehidupan tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Firman Tuhan mencatat bahwa Yesus setia dan taat sampai mati, meskipun Dia harus berkorban. Ajar kami Tuhan Yesus untuk kami terus memperjuangkan kehidupan kami sebagai tanda ucapan syukur kami atas setiap keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, agar setiap kami tidak terkontaminasi dengan dunia. Terima kasih Tuhan, hamba percaya bahwa setiap yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba percaya semua yang terikat akan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba percaya setiap pintu-pintu yang tertutup akan Tuhan buka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua katakan amin. Silakan duduk kembali. Ya, saya kembalikan kepada Mas Studio. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang bersoleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah setiap kebenaran yang disampaikan tidak terlalu begitu saja, tetapi kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita hari per hari. Saat ini mari kita memberikan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Jika Bapak Ibu saudara-saudari belum mengambil amplop tersedia di depan. Jika yang sudah siap boleh mengangkatnya dengan tangan kanan. Kita akan memberi sama-sama, namun sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa. Kembali kami datang kepada Tuhan di pagi menjelang siang hari ini. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa setia dalam kehidupan kami. Meskipun seringkali Kau dapati kami tak setia, Bapa. Saat ini Tuhan, kami membawa segala persembahan kami, persepuluhan kami, bahkan persembahan lainnya. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami, dan Tuhan mengembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan sambil kita mengangkat pujian. Bangkit serukan nama Yesus. Dengan kuasa dan
akan mendengarkan ruang pengumuman di pagi menjelang siang ini pada Ibu Sekretaris. Saya persilahkan. Saudara diberkati. Amin. Terima kasih untuk setiap persembahan yang saudara-saudara berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang saudara jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di beribadah di sini bisa bangkit berdiri. Selamat datang kami ucapkan. Kami sambut dengan gembira kedatangan saudara semua di dalam keluarga Allah. Kini kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarna dari orang-orang kudus, anggota keluarga Allah, anggota keluarga Allah, anggota keluarga Allah. Terima kasih, selamat datang. Kita akan lanjut dengan kegiatan sepekan. Untuk konsel dewasa hari Rabu jam 6 sore, tempat disesuaikan. Terus untuk konsel sentani hari Jumat jam 6 sore, bertempat di rumah Ibu Foni Pangkali. Pemimpin pujian Saudari Kore Monim dan pelayan firman Bapak Gembala. Untuk Kamis Gembira Sentani jam 4 sore, bertempat di rumah adik Alfa dan Rex Pangkali. Untuk doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 4 sore. Yang terakhir, bagi jemaat yang rindu untuk melayani, bisa menghubungi Ibu Gembala. Demikian pengumuman yang saya sampaikan dari Bapak Gembala. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk jemaat Tuhan. Sehubungan dengan pembatasan yang sudah berjalan di kota, kita belum tahu seperti apa bentuknya nanti, tapi kita terus berdoa supaya kita tetap bisa beribadah. Nah, kita juga belum tahu nanti bagaimana turunannya dari peraturan itu. Kemudian nanti kita juga akan mungkin coba pikirkan untuk konsel, apakah tetap jam 6 ataukah bisa dimajukan sedikit berhubungan batas jam 8 kan katanya baru bisa boleh pulang. Kalau katanya di atas jam 8 bisa dipenjara satu hari kan. Belum tahu seperti apa, makanya nanti kita akan bahas lebih lagi mengenai proses. Kalau untuk sentani tidak ada pembatasan, jadi mau pulang jam berapa tidak masalah. Tapi sekali lagi kami mengimbau untuk jemaat Tuhan tetap menggunakan masker untuk menolong supaya kita jangan terpapar dengan COVID. Itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bu Siska dan juga Bapak Gembala. Sekali lagi saya mengundang seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya kita di siang hari ini, dan ini lagi menjadi doa kita di sepanjang hari-hari yang kita lewati. Doa Yades. Dan berdoa
Tuhan, kami sangat percaya, kami sangat yakin bahwa Tuhan akan terus senantiasa menyertai kami dan tidak pernah membiarkan kami dalam kehidupan ini. Hamba juga bersyukur setiap saudara, keluarga yang baru pertama kali hadir dari Kakak Ido, Kakak Musa. Bila Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam segala sesuatu yang sedang mereka pergumulkan, dan Tuhan menolong mereka dan terus bersama-sama dengan kami bertumbuh, berakar dan berbuah. Tuhan Yesus, saat ini kami terus berdoa untuk pemerintah kami yang sedang gencar untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19. Bila Tuhan menolong setiap kebijakan yang diterapkan agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan COVID ini dapat ditekan penyebarannya. Bahkan setiap orang yang sedang bekerja, Tuhan menjaga mereka supaya mereka jangan terpapar. Kami juga berdoa untuk usaha pemerintah untuk bisa lepas dari krisis ekonomi akibat COVID. Biarlah Tuhan yang menolong Pak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, agar mereka bisa mengerjakan setiap tugas mereka dengan baik. Secara khusus, kami berdoa untuk kota kami. Biarlah Tuhan menolong supaya setiap tempat-tempat terjadinya pelacuran, kejahatan, pornografi, miras, kami patahkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu agar kota kami satu frekuensi dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk persiapan PON yang tinggal beberapa bulan lagi. Tuhan menolong agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga menyerahkan setiap kerinduan kami untuk memiliki sebuah tempat ibadah yang tidak perlu kami sewa. Kami sangat percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan memberikannya tepat pada waktunya. Hamba berdoa kiranya Tuhan juga menolong menyertai setiap umat-Mu dalam segala kesibukan aktivitas mereka. Jadikan mereka berkat dan lewat hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan dan ada banyak jiwa boleh mengenal Tuhan lewat setiap kehidupan umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang. Tuhan tolong kami tibakan di rumah dengan selamat tanpa sekurang apapun juga. Mari jemaat Tuhan, arahkan tanganmu dan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tolong selesai.